Dia seperti apa acara yang nantinya akan digelar oleh Agus Silvi hari ini? Andini, pada hari terakhir kampanye, pasangan calon nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni memanfaatkannya dengan menyelenggarakan kampanye akbar. Ini tepatnya diselenggarakan di Gor Sumantri Bojonegoro yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Rencananya acara ini akan dimulai sesaat lagi. Saat ini massa sudah banyak berdatangan ke dalam gedung olahraga ini. Mereka antusias menunjukkan dukungannya pada pasangan calon nomor urut 1. Mereka membawa bendera, kemudian sudah mulai meneriakkan yel-yel. Dan saat ini sudah bersama saya ketua tim pemenangan dari pasangan calon nomor urut 1 Agus Silvi, yaitu Nahrawi Ramli. Bang Nara, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik. Ini kan hari terakhir kampanye dan juga ini bertepatan dengan kampanye akbar. Ini kenapa? Boleh diceritain kenapa hari terakhir kampanye akbarnya nih, Bang? Baik, bahwa kita sudah diberikan petunjuk oleh KPU agar supaya ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Dan juga ada aturan kampanye besar berapa kali dan sebagainya. Oke, jadi mengikuti aturan KPU dan selalu akan terus mengikuti dan patuh ya, Bang? Kepada aturan, sebab kami sayang kepada paslon kami. Oke, untuk latar belakang dari penyelenggaraan kali ini kenapa mengundang artis-artis, ada banyak ya Bang, ada Wali, ada Baby Z, mungkin bisa dijelaskan lagi Bang? Baik, terima kasih. Hari ini adalah kampanye akbar. Dan ini juga kebetulan hari terakhir kampanye, gitu. Oleh karena itu ini kita manfaatkan. Yang pertama adalah untuk silaturahmi. Karena 4 bulan ini itu semua komponen kemarin bergerak masing-masing. Partai pengusung 4, 23 partai pendukung non-parlemen, kemudian juga ada relawan yang demikian banyak, simpatisan juga yang ratusan, itu bergerak masing-masing, Nadia. Hari ini kita ingin kumpulkan, hari ini kita ingin silaturahmi agar supaya mereka saling kenal dan yang tidak kalah pentingnya, maksud daripada hari ini adalah berdoa. Ya, agar supaya hari-hari terakhir ini kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di dalam meraih kemenangan. Ini berdoa supaya 1 putaran juga nih Bang? Saya tidak bilang 1 putaran, tapi berdoa mudah-mudahan jadi Mas Agus dengan Pak Silvi. Ya. Jadi oleh karena itu ini intinya adalah doa, ya toh? Dan inilah kita kumpulkan semua komponen, Nadia. Anda lihat sendiri sudah mulai berdatangan walaupun cuaca seperti ini, mereka semangat tetap, gitu ya. Hujan deras sekali Bang. Alhamdulillah itu rezeki. Dan sekarang adem. Nah, kita mudah-mudahan bentar lagi datang Mas Agus, kita bisa bersama. Jadi intinya 2. Satu adalah berkumpul silaturahmi. Yang kedua kita ingin berdoa keseluruhan agar supaya hari-hari terakhir ini diberi kemudahan oleh Allah, oleh Tuhan untuk meraih kemenangan. Bang, berbicara jadi atau enggak jadi, ini kita bisa kan sebenarnya prediksi dari melihat survei nih Bang. Nah beberapa hari terakhir ini sepertinya survei menunjukkan Agus Silvi menunjukkan yang di paling bawah. Ini gimana Bang Nara? Apakah ini survei yang nggak netral atau menurut Bang Nara gimana? Saya nggak mau berandai-andai atau menilai survei. Tapi marilah semua itu kita jadikan stimulan, rangsangan, agar supaya yang pertama kami introspeksi, kok ada survei seperti itu. Yang kedua dari situ kami harus menggiatkan lagi agar supaya meraih kemenangan. Walaupun ada juga pikiran di grup, di tim kami, jangan-jangan ini adalah grand design untuk menciptakan opini agar supaya rakyat terus lari dari kita. Karena biasanya kan rakyat pengen ikut yang menang, ya toh? Tapi insya Allah, nah ini saya tidak menyalahkan survei, tapi kami buktikan selama ini, hari demi hari kami tetap gerilya lapangan, dan masyarakat tetap antusias ikut. Jadi kami tidak mengabaikan survei, tapi tadi kami terus bergerak. Ini kan hari terakhir Bang, dan besok ini sudah memasuki masa tenang. Ini bagaimana supaya bisa mempertahankan elektabilitas agar bisa setidaknya juga bertahan atau meningkat gitu? Masa tenang iya. Tapi berdoa kan tetap, ya dah. Kalau elektabilitas bukan dipertahankan Nadia, kami akan genjot lagi dengan high leverage.
pengungkit yang tinggi Tapi kan nantinya. tentunya ini ada hukuman pidana juga Bang bagi yang tetap berkampanye ya. Itu Oh, ada ya. himbauan juga nggak ke relawan seperti apa supaya Oh, tidak sudah. melanggar aturan? Ya, hari ini kita beritahu kepada semua komponen pendukung AHY, kita selesai di dalam kampanye, tapi kita tidak selesai di dalam berdoa. Oke, Oleh karena itu, ini akan kita kerjakan. baik Bang. Ya. Ini nanti yang paling menarik dari acara kampanye Akbar hari ini apa Bang? Ya, Mungkin. yang Katanya ada simulasi pencoblosan ya? Oh iya, yang pertama tadi berkumpulnya semua komponen, Ya. semua komponen. Makanya ini ribuan, puluhan ribu. Sama kampanye Akbar lain kan yang lain juga banyak Bang Oh iya, masanya. ini paling banyak. Kenapa? Ini paling banyak karena tadi relawan, partai semua kita ikutkan di sini. Oke, Ya jadi dari aspek jumlah ini paling banyak. 70.000 katanya. Iya, kurang lebih. Tapi tadi yang khas lagi kami akan berdoa di sini. Iya oke, tapi kalau simulasinya tadi seperti apa Bang? Simulasinya nanti Mas Agus akan memperlihatkan kepada teman-teman cara nyoblosnya. Cara Jangan nyoblos supaya pilih nomor 1 dan Oke. di mana nyoblosnya. Jangan sampai juga lebih dari 1 nyoblosnya, nanti kan salah. Itu akan diberi petunjuk Nadia. Oke, ini Nah, Mas Agus sendiri yang akan memberikan contoh ya Bang Nara ya? insya Allah kita Nadia. Jadi hari ini kita akan kumpul semuanya. Hari ini kita akan berdoa. Hari ini kita akan mendengarkan hiburan-hiburan. Dan ini akan menjadi semangat. 3 hari ini kita akan berdoa kembali agar supaya kemenangan ini bisa kita Bang, kalau raih. yang artis-artis yang menghibur ini kan kalau di pasangan calon lain ini ada yang menyumbangkan diri. Kalau di sini apakah memang juga turut sukarelawan begitu untuk menghibur teman-teman yang di sini? Oh, ada sebagian besar malah itu tadi. Ya. Iya, teman-temannya Mas Agus, teman-temannya Mbak Anissa. Oke. Sebagian besar kan Mbak Anissa banyak kawannya kan artis juga, ya kan? Iya, dari kenalan-kenalan dari tim pemenangan. Iya. Ya. Oke, itulah tadi. Terima kasih banyak Bang Baik, Nara atas Nadia. wawancaranya. Itulah tadi wawancara dengan tim pemenangan Agus Silvi, Nahrawi Ramli, dan kita akan ikuti terus kampanye Akbar Agus Silvi. Andini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya pasca rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan pengunjuk rasa. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyoroti dampak fenomena keterbukaan informasi di Indonesia. Salah satunya soal media sosial yang kerap disalahgunakan mengakibatkan banyak konten negatif bertebaran di sana. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengunggah kicauan di akun Twitter pribadinya. SBY memberitahu followersnya bahwa rumahnya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan digeruduk ratusan orang pengunjuk rasa. Menurut SBY, mereka menggeruduk kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. SBY menuliskan, unjuk rasa tidak diperbolehkan menyasar rumah pribadi. Dirinya juga mengatakan tidak ada informasi apapun dari polisi mengenai unjuk rasa itu. Lebih jauh, SBY bahkan menyinggung Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Massa yang datang menggunakan 11 bus besar dan 2 kopaja itu dituding sebagai bagian dari provokasi dan agitasi terhadap mahasiswa. Mereka antara lain menyebarkan selebaran bertuliskan menolak dan lawan isu SARA dan seluruh upaya adu domba rakyat serta tolak dan lawan organisasi radikal yang anti Pancasila. Beberapa saat kemudian, massa membubarkan diri sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat sesaat polisi datang. Pasca berkicau di Twitter, hashtag saya bertanya menjadi trending topik. Beberapa netizen mendukung, beberapa diantaranya menyatakan wajar dan tak sedikit yang menyayangkan tulisan SBY tersebut. Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi secara santai pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono soal aksi unjuk rasa ratusan orang di kediamannya. Presiden menyebut dirinya juga berharap mengajukan pertanyaan yang sama, seiring munculnya hashtag saya bertanya di microblogging Twitter yang sempat menjadi trending topik. Namun terlepas dari itu, Presiden Jokowi melihat persoalan bangsa lebih baik dibicarakan secara tertutup dan tidak diumbar di media sosial. Ya kita ini kalau
Kalau semua soal ditanyakan kepada Presiden dan Kapolri, ya kan semua kan bertanya apa karena ada Twitter. Saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Saya kira akan lebih baik lah kalau kita tadi guyonan loh ya. Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan aksi massa di depan kediaman SBY. Menurutnya, aksi tersebut merupakan perilaku tidak terpuji terhadap pemimpin bangsa. Prihatin dengan situasi itu, kita juga harus mempunyai suatu perilaku yang baik, menghormati para pemimpin, ya, sesuai dengan aturannya. Kalau soal perlindungan, mantan presiden, wakil presiden itu tetap mendapat perlindungan pengawalan dari Pas Pampres. Seorang mantan itu bisa ya dikawal 60 orang. Oh iya, sesuai aturan. Pasca insiden tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki meminta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu khawatir. Pasukan pengamanan presiden yang disiapkan negara mampu mengamankan semua mantan presiden beserta keluarga. Sedangkan terkait munculnya dugaan aksi unjuk rasa digerakkan pihak tertentu, pihak istana membantahnya. Tidak ada provokasi itu. Itu kan terbuka, pertemuan mahasiswanya ratusan begitu, 1000 lebih gimana. Siapa yang berani melakukan provokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana. Hak lah, kan sampai sekarang juga mantan-mantan presiden itu dapat pengamanan kan dari pemerintah. Saya kira bukan isu itu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan gitu ya? Ya iyalah, saya sih nggak usah dikhawatirkan karena itu kan kewajiban negara melindungi mantan-mantan presiden. Mengetahui rumah SBY digeruduk mahasiswa, Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan. Polisi menyebut aksi tersebut tidak berizin. Sejauh ini polisi belum menahan seorang pun peserta aksi. Polisi hanya menyita sebuah mobil yang berada di lokasi kejadian. Rumah Bapak SBY ya, kan 100 meter dari kediaman. Itu sesuai dengan pasal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat sudah terlaksanakan dari pemerintah bubarkan. Karena tidak memberikan pemerintahan dari Indonesia, kita bubarkan. Kalau mobilnya sendiri Pak sudah diketahui Pak milik siapa Pak mobilnya? Ya nanti kalau yang punya berarti akan nyari nanti. Kita simpan di Polda. Pasca digeruduk massa, suasana kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan berjalan normal. Tidak ada penjagaan ketat, hanya beberapa petugas tampak berjaga-jaga. Sebelumnya, Presiden ke-6 itu sempat mengeluhkan adanya dugaan penyadapan, seperti disebutkan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama di persidangan. SBY kemudian meminta aparat penegak hukum dan Presiden Joko Widodo bersikap. SBY juga menyatakan keberatan jika disadap. Yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya dalam persidangan tersebut. Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang. Menyikapi isu penyadapan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan kepolisian tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tito bahkan siap dipanggil Komisi 3 DPR terkait bergulirnya isu tersebut, hingga memunculkan wacana hak angket. Yang jelas tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Yang jelas tidak ada. Saya tegaskan
Widodo dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono penuh dinamika. Meski sejak suksesi 2014 tidak pernah bertemu, mereka kerap saling sindir melalui media. Saat belusukan selama 13 hari keliling Jawa yang dikenal dengan SBY Tour de Java, pada Maret 2016, SBY mengkritik pemerintah Jokowi seolah-olah membalasnya dengan belusukan ke proyek Wisma Hambalang yang mangkrak akibat korupsi. Sementara pada aksi demo 4 November 2016 berujung ricuh. Presiden Joko Widodo menyatakan ada aktor politik di belakang aksi itu. SBY kemudian membuat pernyataan terkait hal itu. Dalam kesempatan lain, Presiden Joko Widodo dan SBY berbalas tanggapan tentang banyaknya isu dan hoax. Dan kemudian SBY merasa disadap karena ada pembicaraannya dengan Ma'ruf Amin dipersoalkan Ahok dalam persidangan. Atas pernyataan penyadapan itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan jawabannya. Kegaduhan yang terjadi pasca munculnya sebuah pernyataan di media sosial menunjukkan telah terjadinya pergeseran dari media arus utama mainstream ke media sosial. Menurut Presiden, media sosial saat ini telah menimbulkan ketergantungan baru di semua lini kehidupan. Saat memberikan sambutan dalam Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Presiden menyebut medsos tidak ada yang mengawasi. Sedangkan media mainstream lebih bisa diajak berdiskusi. Kondisi itu semakin mengkhawatirkan seiring maraknya pemberitaan hoax di media sosial. Oleh karena itu, Presiden meyakini media arus utama atau media mainstream tetap memiliki peran penting bagi pembangunan di tengah maraknya pemberitaan hoax di media sosial. Media sosial menjadi kegandrungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat. Sekarang semuanya main medsos. Masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya main medsos. Ada yang senang nge-tweet, ada yang senang main Instagram, ada yang senang main pad, ada yang senang main Facebook. Semuanya gandrung media sosial. Berkembangnya media sosial merupakan dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya. Hanya saja harapan agar media sosial tidak memberikan dampak negatif masih sulit terwujud ketika berita hoax merajalela. Namun seiring waktu, pemberitaan hoax juga akan mendewasakan bangsa Indonesia. Masyarakat akan mampu memilah berita mana yang benar atau tidak. Menurut Direktur Populi Center USEP S. Ahyar, upaya memerangi berita hoax akan jauh lebih bijak jika disampaikan dengan pernyataan yang baik. Caranya dengan mengajak pemerintah, masyarakat termasuk kader partai memerangi berita-berita bohong maupun fitnah. Kini, semua pihak memang harus ambil bagian untuk menghadirkan kedamaian di bangsa ini, termasuk mengatasi penyebaran berita hoax. Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang muncul justru menimbulkan kegaduhan yang dapat memperpanas situasi politik nasional. Tim Liputan Berita 1.